آل سيدنا محمد يا راحلا إن جئت وادي المنحنى فاحطط به وانزل على كنز الغنى وارعى الذمام لجيرة حلوا به ونشد فؤادا ضاع في ذاك الفنا واقرأ السلام أوهيله عني وصف ما حل بي بعد البعاد من الضنا واستعطف الأحباب كيما يعطفوا فهم أهل المكارم والثناء واسألهم بالله ألا يقطعوا حبل المحب المستهام وإن جنا قل يا كرام الحي حلوا من زورتي أو عودة لمريض هجر قد حنا كلفا بكم وتعشقا لجمالكم وتطلبا لوصالكم أقصى المنى إني لأرثى من بلي ببعادكم مثلي وأغبط من إليكم كدنا وأرى الحياة إذا تنا وبكم في مقعد الصدق الذي قد أشركت أنواره بالعند يا لك من والمتقون رجاله وحضوره يا رب فالحقنا بهم يا ربنا يا راحلا إن جئت وادي المنحنى فاحطط به ونزل على كنز الغنى والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kita yang lalu kita tuntas membahas tentang hadithun sahih. Kemudian sekarang akan dibahas tentang hadithun hasan. Nah, hadithun hasan dia adalah hadis yang sama dengan hadithun sahih, hanya saja dia agak di bawah dia di bawah standar sahih. Gimana? Gini, persyaratannya semuanya sama. Ittisalus sanad, adalah tarawih, dhabt tarawih, ya, semuanya sama. Hanya saja as-sahih standar tinggi, ya, sedangkan al-hasan standar yang biasa. Itu bedanya di situ. Ya, kita bisa tahu kelasnya itu dari mana. Ya. Kita bisa tahu klasifikasinya itu bagaimana. Oh, ini periwayat ini dia dari segi adalah, dari segi dhabt dia tingkat tinggi. Yang ini standar biasa, memenuhi syarat. Dari mana kita tahu? Ya pastinya kita bisa tahu itu dari sejarah, biografi yang mengungkap tentang sosok para periwayat. Pastinya kita tahu dari situ. Ya. Dan biasanya ya
itu ada ungkapan atau mustalahat, istilah yang umum digunakan oleh para ahli sejarah, para rijalul jarh wa ta'dil, para muhadditsin di dalam mengungkap sosok periwayat. Ada ungkapan-ungkapan yang umum digunakan gitu. Sehingga ketika para ulama ahli jarh wa ta'dil ya tidak menggunakan ungkapan mustalah yang umum, mereka memilih ungkapan tidak umum, berarti ini ada sesuatu. Faham? Nah, dari situ kita bisa ketahui ya. Dari situ kita bisa mengetahui ya tentang kualitas dan kapasitas periwayat hadis. Ya. Jelas. Naam. Sebagai contoh, biasanya di dalam kitab Kasyfur Rijal, mengungkap sosok para periwayat itu, digunakan kalimat fulan thiqah, fulan terpercaya. Kalimat ini biasanya itu pada umumnya, ungkapan semacam ini digunakan oleh para muhaditsin untuk sosok periwayat yang betul-betul memenuhi syarat dan di atas rata-rata. Thiqah, tahu artinya thiqah? Terpercaya. Ya. Tapi terkadang ini umum digunakan, fulan thiqah, fulan saduq, fulan jujur. Ya. Fulan sahih, gitu. Ini kalimat-kalimat semacam ini membuktikan, ini sosok ini sesuai standar atau bahkan di atas rata-rata. Tapi terkadang mereka menggunakan kalimat yang yulfitun nazar. Artinya yulfitun nazar itu membuat perhatian ke situ, nggak memakai ungkapan yang umum. Fulan ya jayyid. Jayyid itu kalau kita yang ngerti bahasa Arab dalam artinya bagus. Jayyid. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa nggak dipakai ungkapan sahih? Kenapa nggak diungkapkan dengan ungkapan thiqah? Ya. Tapi malah memilih dengan kalimat jayyid, bagus. Paham? Dari sini para muhaditsin faham betul. Ya, para ahli sejarah tidak menggunakan ungkapan ini melainkan ada sesuatu. Sehingga itu dikaji lagi dan didapati biasanya ya ketika para ahli jarh wa ta'dil tidak menggunakan kalimat atau ungkapan yang umum, berarti ini agak lemah sedikit, di bawah standar. Atau ya martabat hasan, seperti itu. Jelas. Atau mereka katakan saleh, ini saleh al hadis, hadisnya cukup bisa diterima, gitu. Makbul, bisa diterima, gitu. Oh thabit, cukup kokoh, dan semacam ini. Ya. Dari sini kita bisa tahu, ya. Ini sebagai salah satu contoh. Ya, ungkapan yang digunakan oleh ulama jarh wa ta'dil di dalam mengungkap ya sosok periwayat. Apakah dia di atas rata-rata atau hanya sesuai dengan standar rata-rata saja. Dari situ kita bisa tahu. Ya. Nah, ungkapan yang mereka ungkapkan ini pastinya bukan omong kosong. Setelah mereka mengkaji, bahkan beberapa dari mereka memang hidup sezaman ya dengan para periwayat itu dan betul-betul ibarat kita ini memata-matainya, melihatnya dan mencatatnya.
Sehingga bukan sekedar omong kosong. Ya, ungkapan yang diungkapkan oleh para ahli jarh wa ta'dil itu merupakan hujjah dan bisa dibuktikan. Faham? Baik. Jelas? Sebagai contoh haditsun hasan, ya. Sebagai contoh haditsun hasan, hadis Muhammad bin Amr ibn Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Nah, ketika dikaji sanad ini, betul ini ittisalus sanad ada. Muhammad bin Amr bin Alqamah sezaman dengan Abi Salamah sezaman dengan Abi Hurairah. Ya. Artinya kemungkinan perjumpaan ada gitu. Terus mereka semuanya ada Abu Hurairah sahabi, Abu Salamah juga dibuktikan bahwasannya dia orang yang adil, punya adil riwayah. Muhammad bin Umar juga begitu, dan semuanya dhabt, teliti. Hanya saja orang-orang mengenal sosok Muhammad bin Amr bin Alqamah ini dari segi dhabt, dari segi hafalan, ya, nggak seperti para muhaditsin yang kuat, di bawah mereka sedikit. Itu ma'ruf indah ahli sejarah. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr itu kekuatannya itu di bawah hadis sahih. Ya, dibilang dhaif enggak, Muhammad bin Amr bukan dhaif, dia kuat. Tapi kalau dibilang dengan kapasitas yang di atas rata-rata, tidak, dia standar. Maka riwayatnya dia dinamakan haditsun hasan. Faham? Baik. Dan sebenarnya dari segi hukum, sikap ulama terhadap haditsun hasan sebenarnya nggak ada beda sama sekali. Hukumnya hadis sahih dengan hadis hasan sama. Artinya dijadikan sebagai acuan di dalam hukum. Sama. Cuman beda satu aja. Apa itu? Kalau terjadi pertentangan antara hadis sahih dan hadis hasan, nggak bisa dipadukan, maka saat itu hadis hasan yang digugurkan. Hadis sahih yang dijadikan sebagai acuan. Hanya itu perbedaannya. Selebihnya hukumnya sama. Hadis sahih dengan hadis hasan semuanya sama. Hanya itu aja. Ketika terjadi pertentangan, ada dua hadis yang serupa tapi saling bertentangan, ya. Yang satu sahih, yang satu hasan. Maka yang sahih didahulukan daripada yang hasan. Itu aja perbedaannya. Saya rasa jelas. Ya. Baik. Terus juga terkadang ahli jarh wa ta'dil itu mempunyai pendapat beragam tentang sosok periwayat. Ya. Contoh, ya, Habibi di sini sebagai contoh. Para muhaditsin ada yang mengatakan ahli jarh wa ta'dil, ada Habibi thiqah. Semua sepakat ini thiqah. Ya kan? Semua ahli jarh wa ta'dil sepakat sosok Habibi thiqah. Adalah dhabt, khalas. Ada sosok Muhammad al-Idrus, ya. Ahli jarh wa ta'dil berbeda pendapat. Ada yang bilang dia thiqah, ada yang bilang dia jayyid. Pastinya, ya, ketika ada perbedaan pendapat, satu menempatkan di atas, satu menempatkan di tempat yang
standar di bawah itu. Ya. Beda dong kapasitas dia dengan dia. Yang ini semua sepakat kalau ini 3. Yang ini ada perbedaan pendapat. Pastinya sosok ini dengan ini dari segi kualitas beda. Sekalipun yang ini Muhammad al-Idrus, ya, perbedaannya di Sahih dan Hasan. Ini Thiqah mengatakan, yang ini bilang Jayyid. Tapi ketika ada perbedaan yang menempatkan dia agak di bawah, nah ini kan juga standarnya juga agak menurun sedikit. Paham? Contoh lain, lu siapa? Alawi. Siapa namanya lo? Hamzah. Ya. Hamzah lebih parah lagi. Ahli jarh wa ta'dil ada yang bilang, wah dia Thiqah. Ada lagi yang mengatakan, lah dia dhaif. Jelas. Dalam hal ini status kesahihannya dia juga dipermasalahkan. Enggak sama seperti yang Thiqah sempurna atau seperti yang Muhammad al-Idrus. Perbedaannya di situ-situ juga enggak kemana. Kalau ini kan perbedaannya antara sahih, hasan dan dengan dhaif. Nah, beda. Paham? Gitu. Nah, semacam Hamzah. Ya. Semacam Hamzah. Ini enggak bakal bisa kita letakkan posisinya di sahih. Karena ada yang menyatakan dia sebagai yang dhaif. Sekalipun ada yang mengatakan dia Thiqah. Artinya ini perbedaan pendapat pada sosok. Ya. Baik. Terus juga kayak Muhammad al-Idrus, ya. Posisinya dia ini posisi antara sahih dan hasan. Ada yang mengatakan dia sahih, ada yang mengatakan dia hasan. Jelas. Nah, ini kapasitasnya nggak sama seperti yang disepakati sebagai sahih. Nah, dari perbedaan pendapat semacam ini, para muhaddits pun ya di dalam memvonis juga terkadang dengan ungkapan yang unik. Seperti Imam At-Tirmidzi. Beliau adalah sosok yang pertama yang menggunakan ungkapan ini. Apa itu? Beliau suka di dalam hadisnya itu, hadza haditsun hasanun sahih. Ya. Hadza haditsun hasanun sahih. Kita sering dapetin Imam At-Tirmidzi suka seperti itu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ucapan ini? Ya. Nah, kalimat hasanun sahih itu ulama mengatakan yang dimaksud dengan ungkapan Al-Imam At-Tirmidzi dengan kalimat hasanun sahih artinya bahwasanya ini sanad. Ya, diriwayatkan ini atau ini hadis diriwayatkan dengan 2 sanad. Yang satu sanadnya sahih, yang satu sanadnya hasan. Gitu. Sehingga mereka katakan ini hadis hasanun sahih. Beriktibar diriwayatkan dengan 2 sanad, yang satu sahih, yang satu hasan. Maka mereka katakan ini haditsun hasanun sahih. Atau juga ya, kalimat hadis hasanun sahih diriwayatkan dengan 1 sanad. Cuman ulama beragam pendapat. Ada yang mengatakan ini sanadnya sahih, ini hasan, sanadnya hasan. Maka At-Tirmidzi bilang khalas hasanun sahih. Paham? Dan hasanun sahih pastinya martabatnya di bawah daripada haditsun sahih. Jelas. Dan di atas haditsun hasan, di tengah-tengah dia. Paham? Baik. Kira-kira sampai di sini bisa dipahamin enggak? Lebih baik. Sahih. Iya. Lebih hebat daripada ada masukan cakep. Bisa jadi seperti itu. Ya. Ada 2 sanad. Satu sahih, satu hasan. Dia punya 2 sanad punya keunggulan seperti itu. Tapi yang jadi masalah ketika 1 sanad. Ini ulama beragam pendapat.
Apakah ini sahih atau hasan? Maka ini di bawahnya martabat sahih. Jamil. Ada lagi yang mau nanya? Terus? Nah, seperti itu. Bi'tibar hadak. Dengan catatan seperti itu kalau dia punya 2 sanad. Tapi kalau dia punya hanya 1 sanad yang dipermasalahkan, yang ulama berbeda pendapat, pastinya dia di bawah martabat sahih. Jelas. Tapi di atas martabat hasan. Jamil, barakallahu fiik. Ada lagi yang mau nanya? Allah. Taib. Saya rasa hadis hasan bisa kita fahami juga dengan mudah, sebab nggak beda jauh dengan haditsun sahih. Ya. Taib. Ada hal yang perlu kita perhatikan di sini. Ya. Apa itu? Al-hadis. Ada namanya hadis itu juga ada pembagiannya. Ada sahih li dzatih. Ada sahih li ghairih. Ada hasan li dzatih. Ada hasan li ghairih. Nah, bagaimana itu? Ini perlu kita perhatikan. Ada satu hadis, hadisun sahih li dzatih. Ini hadis sahih. Dianya adalah hadis sahih. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat dari segi sanad, memenuhi syarat ittisalus sanad, adalah tarawi wa dhabtuh wa khuluwihi min asy-syudzuz wal illah. Hadza haditsun sahih li dzatih. Tetapi ada di situ hadis sahih laisa li dzatih. Dia ini bukan hadis sahih sebenarnya. Cuma naik martabat menjadi hadis sahih. Bagaimana itu? Nah, ini yang dinamakan dengan sahih li ghairi. Dia adalah haditsun hasan. Cuman ini hadis diriwayatkan oleh beberapa sanad yang hasan. Jelas. Ada 3-4 sanad, semuanya hasan. Ada beberapa sanad yang berbeda pastinya satu sama lain. Ya. Semuanya hasan. Maka ketika satu berita itu diriwayatkan dengan beberapa riwayat yang berbeda tapi punya kapasitas yang kuat semuanya, artinya ini membuktikan bahwasanya hadis ini kuat. Sehingga dia naik, ini hadis hasan. Ini sanadnya hasan, ini sanadnya hasan, ini sanadnya hasan. Faham? Ya. Taib. Ini semua sanadnya beda-beda tapi kualitasnya semuanya hasan. Sehingga ini hadis yang tadinya haditsun hasan naik martabat menjadi haditsun sahih li ghairi. Menjadi hadis sahih karena dukungan yang lain, karena pendukung-pendukung yang ada. Faham? Dia bukan hadis sahih, dia hadis hasan. Hadis sahih itu yang tadi kita sebutkan, ini hadis sanadnya memenuhi syarat sahih, dia sahih li dzatih. Tapi ini ada haditsun hasan di bawah standar sahih, cuman ada beberapa riwayat, semuanya hasan. Ini kan saling mendukung satu sama lain sehingga menjadi kuat. Dia naik ke martabat sahih karena dukungan yang ada. Jelas? Paham? Nah, ini namanya sahih li ghairi. Terus ada lagi di bawah itu. Apa? Hasan, haditsun hasan li dzatih. Dia hadisnya adalah hadis hasan. Ya. Itu namanya hasan li dzatih. Ada namanya hadis hasan li ghairi. Apa itu? Ini hadis sebenarnya haditsun dhaif. Tapi kebetulan ada beberapa sanad periwayatan yang enggak sedikit banyak, ya. Sanad-sanad periwayatan yang banyak tentang ini hadis sehingga ya satu sama lain saling mendukung. Hingga yang tadinya kalau dia sendiri-sendiri adalah haditsun dhaif, tetapi ketika dia bersatu padu, hadis ini naik martabat menjadi haditsun hasan li ghairi. Hadis hasan karena pendukungnya. Paham? Jadi dari sini kita bisa pahamin. Ya. Ada haditsun sahih li dzatih. Ada haditsun sahih li ghairi. Ada haditsun hasan li dzatih, ada haditsun hasan li ghairi. Paham? Nah, pendukung-pendukung ini ya bisa nanti itu bakal dibahas di situ di tempatnya. Ada namanya mutabi', ada namanya syahid, ya.
Itu nanti ada. Nah ini hal-hal semacam ini sebagai pendukung-pendukung suatu hadis. Nah, di sini dikasih contoh. Contoh apa? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Yani Imam At-Tirmidzi menyatakan ini haditsun hasan. Ya. Jalurnya apa? Dari Syu'bah. An Asim bin Ubaidillah, an Ubaidillah bin Amir bin Rabi'ah, an abihi Amir bin Rabi'ah, anna imra'atan min Bani Fazarah tazawwajat ala na'lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Araditi min nafsika wa malika bin na'lain?" Qalat, "Na'am," fajaz. Ada satu riwayat, ya, Tirmidzi meriwayatkan dari ini Syu'bah, kata Syu'bah. Ya. Syu'bah ngambil dari Asim bin Ubaidillah. Ini Asim. Ngambil dari Ubaidillah bin Amir, ini Ubaidillah. Ngambil dari ayahnya Amir bin Rabi'ah. Ya. Amir bin Rabi'ah mengatakan bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Fazarah menikah, maharnya sepasang sendal. Nabi bilang, apakah engkau rela dirimu dan hartamu itu dihargai dengan sepasang sendal? Perempuan ini bilang, iya ya Rasulullah. Maka pernikahan itu disahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sanad ini ada cacat di namanya, siapa namanya, cacat pada sosok Asim. Ya, Asim ini cacat, dia dhaif, ya, dia adalah dhaif. Ketika dia dhaif, maka sanadnya ini dengan hadis ini adalah hadis yang dhaif, jelas. Tetapi Tirmidzi bilang, ya, Tirmidzi bilang, fil bab, ini hadis juga diriwayatkan dengan sanad yang lain. Dari siapa? Umar Ibn Al-Khattab, dari Abi Hurairah, dari Aisyah, dari Abi Hadrat. Berarti ada 4 sanad. Sekalipun semuanya dhaif, tapi ketika banyak, ya, ketika banyak, dia naik martabatnya menjadi hasan. Makanya Tirmidzi dari awal bilang ini wa hassanahu Tirmidzi, dihasankan oleh Tirmidzi. Kenapa? Sekalipun dia dhaif tapi ada pendukung-pendukung hingga dia naik ke derajat hasan li ghairi. Faham? Saya rasa bisa difahamin di sini. Ada yang bertanya? Sampai di sini ada yang mau nanya kira-kira? Hah? Ujungnya yang sama ke nabinya itu hadisnya, ya. Terus periwayat dari nabi itu terkadang satu orang sahabat. Iya, ini pongkolnya di sini berarti. Nah, cuman yang di bawahnya ini ada beragam, ada beberapa cabang, gitu. Nah, ya ada beberapa cabang. Ada yang di bawahnya sahabat juga, beberapa cabang, jelas. Nah ini nggak ada masalah sebenarnya di sininya, di sahabatnya atau setelahnya, ketika dia ini 3, paham? Tapi yang di bawah-bawahnya ini yang kita akan lihat kaji. Ya, patut nggak untuk jadi pendukung? Pendukung juga nggak semuanya bisa jadi pendukung. Paham? Itu nanti ada kajian-kajiannya. Cuman sekilas kita perlu tahu bahwasanya terkadang hadis dhaif itu bisa jadi haditsun hasan karena pendukung-pendukung yang memenuhi syarat. Bentuk pendukungannya itu apa? Seperti nanti tadi Anda bilang kan, bakal dibahas, ada namanya mutabi', ada namanya syahid, ya. Terus ada lagi yang bisa menutup cacat. Paham? Ada misalnya Anda bakal dapetin nanti, ya, ahli jarh wa ta'dil mengatakan fulan ini hadisnya tidak bisa dipakai ketika dia meriwayatkan dari si fulan. Jelas. Artinya ulama jarh ta'dil mengatakan
Habibie kalau meriwayatkan dari siapa nama lo? Ihsan Al-Habsyi nih, ya, itu ditolak. Tetapi ya, penolakan hanya khusus periwayatan Habibie di sini dari Ihsan. Kalau Habibie meriwayatkan dari yang lain, dia terima. Kadang kayak begitu. Jadi enggak serta-merta seperti saya katakan, main kita vonis nih hadis sahih, hasan, dhaif, enggak. Ya, itu harus ada kajian lebih dalam. Dan kajiannya semacam ini. Faham? Maka itu dari sini ente paham kan? Orang yang main asal ngomong ini hadis dhaif, ya lo geblek. Lo nggak belajar. Terkadang hadis dhaif bisa naik martabat ke hadis hasan. Jelas? Ada lagi yang mau nanya? Enggak. Selama itu adalah hadisun sahih dan hadisun hasan, maka hukumnya hujjah untuk sebagai hukum, diambil untuk dijadikan acuan sebagai hukum. Yang nggak bisa diambil sebagai acuan hukum adalah hadis dhaif. Tapi hadis dhaif juga ada aturan-aturannya. Dari segi martabat, tapi dari segi hukum dia nggak bakal menjadi dari posisi dhaif ke hasan li ghairi, melainkan dia udah masuk ke daerahnya hasan. Dan ketika masuk ke dalam lingkaran hasan, maka dia menjadi hujjah. Faham? Bisa dijadikan sebagai acuan hukum. Nah, beda halnya ketika ta'arud. Kan makanya saya bilang, antara sahih dan hasan itu tidak ada beda dari segi hukum kecuali inda ta'arud. Ketika terjadi pertentangan yang nggak mungkin disatukan, maka saat itu didahulukan as-sahih. Demikian halnya juga dengan sahih li ghairi atau hasan li ghairi. Pastinya martabat itu beda lah. Ya, sahih li dzatih lebih kuat daripada sahih li ghairi. Paham? Tapi sahih li ghairi ya lebih kuat daripada hasan li dzatih. Sebab dia adalah beberapa hadis hasan yang satu sama lain saling mendukung. Paham? Gitu. Nah, hasan li dzatih lebih kuat daripada hasan li ghairi. Sebab hasan li ghairi ini sebenarnya adalah hadis-hadis dhaif yang disatu padukan. Sedangkan hasan li dzatih dia sendiri adalah haditsun hasan. Sehingga ketika indah ta'arud, ketika terjadi pertentangan yang nggak mungkin disatukan, seperti itu martabatnya mana yang didahulukan. Jelas? Wallahu a'lam. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari sini kan tuh nggak gampang. Orang main apa namanya bicara, oh ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Nggak sembarangan. Lu belajar gak? Lu mengkaji gak? Lu ngaji gak? Jangan main asal ngomong. Bukan bidang lu diem. Lu nggak punya hak untuk bicara, nggak punya hak kapasitas untuk bicara. Jelas. Bahkan terkadang para muhaditsin yang besar ketika memvonis suatu hadis apakah dia sahih, hasan atau dhaif, itu oleh para muhaditsin yang lain yang punya kapasitas, mereka berhak untuk mengkritik. Tapi yang berhak mengkritik ya mereka yang punya kapasitas, bukan kita recehan. Jadi biar tahu diri, jangan main asal lancang main bilang ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, main belagu, membusungkan dada begitu. Enggak lah. Nanti nggak tahu hukum, nggak belajar, jangan ngomong. Ini ada apa namanya, ini haknya orang yang berkapasitas, yaitu para muhaditsin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kira-kira bisa difahamin? Ini kalau lihat ketika aturan ini dipatuhi, kita bisa memilah-milih, bisa tahu ini akurat, ini kurang akurat, ini lemah, nggak akurat sama sekali. Faham? Baik itu yang diriwayatkan dari Nabi atau bukan. Ya, makanya saya kan dari dulu bilang, orang kalau belajar mustalahul hadis dan dia jadikan sebagai acuan, nggak bakal kemakan sama berita hoax.
nggak bakal kemakan sama berita hoax sama sekali. Ini orang pada pusing, ribut dengan permasalahan kebohongan yang disebar di mana-mana. Ya, ente belajar, jadikan ini sebagai acuan, ente aman. Nggak bakal kemakan sama berita hoax. Ya, setiap berita yang masuk, ente bakal uji, bener gak? Baru ente pegang. Ente bakal cari tahu, nyampe dari mana. Ini omongan dari mana? Kamu dengar? Oh dari fulan. Dengar langsung? Enggak, katanya. Buang di sampah. Oh saya dengar langsung dari orangnya. Oke sebentar. Lu ini sigo apa enggak? Cari, periksa track recordnya. Pernah gak dia berbohong? Pernah gak ada cacat di sini? Terus, oh enggak, dia ada kepentingan nggak di sini? Ada motif kepentingan nggak di sini? Sampai segitunya. Ketika ada motif kepentingan, sekalipun dia jujur, pinggirin, nggak bisa diterima. Makanya memang ketat, tapi bakal terseleksi benar mana yang fakta, mana yang hoax. Orang yang pegang ilmu mustalahul hadis nih sulit untuk dibohongin. Ya memang ketat dan berat. Tapi nggak bakal kemakan sama kebohongan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya sampai sini? Wallahu a'lam. Al-Fatihah berkabul. Tamam kulli surah selaisyan dahan batinan. Yaghfiru dhunub wa yastar uyub wa yakshif kurub wa yajil bimatlub wa yaslishan. Zahiran batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي الله ترتدي قولا فعلا كريما وارزق الكل حلالا دائما واقل ارجع علما نعظم بالخير ونكفى كل شر